Kok hilang? Bilang apa sih? Kok hilang, Mas? Ini. Monggo Pak Andri, menika sampun pukul 6 nih dimulai. Nanti kalau setelah selesai masih ada waktu, mungkin sakit ngobrol-ngobrol nggak apa-apa gitu Pak. Yang mengusul di mau. Pertemuan dulu. Oh. Bapak Ibu, sedaya umat ing Linggan Saron, kemangke bahasa Indonesia, nanging boleh campur-campur, mergi kita sakit-sakit kula, kagem miwiti ibadat ing sonten menika. Monggo kita sareng-sareng dan bertanda salib lajeng mangke doa malaikat Tuhan dan malaikat agung. Kula wiwiti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, beramah Tuhan, terpujilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh kasih, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. menjadi manusia. tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Maka kami Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. ya Allah, karena kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia,
sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Doa malaikat agung. Ya malaikat kudus, datanglah dengan kenyataanmu dan kekuasaanmu. Datanglah dan kepada kami kekuatan dan bakarlah hati, cinta demi kemuliaan Tuhan dan Maria Ratumu. Amin. Bapak Ibu, juga kita akan membuka ini dengan sesuai dengan ritusnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semoga damai dan kasih Allah serta kita. Sekarang Bapak Ibu, Tuhan Yesus hidup kita, berkeliling kota dan bisa untuk berbuat baik dan menyembuhkan bermacam-macam penyakit serta memberi kekuatan kepada mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberikan pesan kepada para murid supaya memperhatikan saudara kita yang sakit dan mendoakan. Oleh karena itu, kita akan mendoakan untuk saudara kita umat Kristus yang sakit dan juga tentang kita yang sudah sakit, supaya ia diberi kekuatan dan ketabahan dalam sakit dan selalu dan semoga mereka selalu percaya bahwa ikut berserah dengan Tuhan, berserah dengan Allah, pasti juga akan ikut mulia bersama Dia pada kesempatan yang akan kita terima pada saat yang akan datang. Pada sore ini kita juga akan rayakan atau tidak berdoa terhadap Tuhan karena kita sudah diberi oleh Tuhan pelindung lingkungan kita di atas Kristus. Urus Bapak Ibu, Bapak sudah tahu gambarnya. Maka dari itu, Bapak Ibu dan umat-umat yang sungguh dikasihi Yesus, kita nanti juga bisa memberikan syukur pada Santo Kristoforus atas perlindungan kita terhadap umat ini. Bapak Ibu yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ia tidak pernah murka kepada pendosa yang mau bertobat. Dan kita sebagai orang yang berdosa, kita akan jujur di hadapan Tuhan, mengaku kesalahannya. Maka marilah kita tanpa rasa takut dan ragu menyadari kerahiman Allah dan memohon pengampunan atas segala dosa kita dan juga hal-hal yang mungkin kita tidak sadari bahwa itu sudah membuat Tuhan tidak berkenan. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyelamatkan kami melalui sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menderita sengsara, wafatkan cinta kepada kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau sanggup menambahkan orang sakit dalam penderitaannya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Bapak Ibu sekali yang disungguh dikasihi Tuhan, dengan peran Kristus Allah berkenan mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, menganugerahi kita kekuatan, ketabahan dan pengampunan
dan kelak mengantar kita kepada hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dalam iman kepadamu, kami berkumpul di sini bersama saudara kami Selingan Christopher Saron yang sedang sakit. Engkau tahu keprihatinan kami semua, terutama keprihatinan keluarga. Maka kami mohon, tunjuklah kasih sayang-Mu pada saudara-saudara kami tersebut. Dan gerakkanlah hati kami supaya lebih memperhatikan pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit itu, sebab Yesus sendiri telah mengajar kami bersikap demikian. Dialah Tuhan pengantar kami yang bersatu dengan Dikut dan Roh Kudus, hidup dan kuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita sampai pada bacaan. Bacaan diambil dari surat Yakobus bab 5 ayat 13 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita sakit, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia, dan jika telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengakui dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila didoakan dengan sangat yakin, sangat besar kuasanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, dan kepada saudara-saudara kami terkasih yang sekarang sedang sakit, percayalah bahwa harapan akan sembuh selalu ada. Bapak, Ibu, kita akan mencoba saja sekedar dari ayat-ayat kitab suci itu, karena itu memang pas dengan apa tema ibadat hari ini. Yang tema hari ini adalah semoga cepat sembuh dan lekas sembuh. Dikatakan pada ayat yang 13, kalau ada seorang di antara kamu menderita, baiklah berdoa. Kita berdoa tidak hanya ketika menderita seperti itu, namun kita berdoa juga ketika kita juga sedang bahagia dan orang lain juga melihat bahagia. Pengertian menderita di sini bukan hanya sakit fisik, tapi juga karena keadaan sedih, berduka, ngelopro. Itu juga suatu penderitaan. Maka wajiblah kita berdoa dan mendoakan. Lalu dalam ayat berikutnya, kalau ya seorang di antara kamu sakit, baiklah memanggil para penatua jemaat supaya mengoleskan. Bapak Ibu, saya bukan penata jemaat. Saya diminta Mas Nuk untuk memimpin ibadat. Penata jemaat itu adalah seorang pastor. Maka ketika ada saudara kita yang sudah sakit dan perlu pertolongan, maka ada sakramen perminyakan. Dan itu tentu kita akan juga sampai ke situ juga
kita semua pasti akan menerima sakramen perminyakan. Perlu diluruskan, sakramen perminyakan itu bukan hanya untuk kita, saudara kita yang sudah sungguh nampaknya mau menghadap Tuhan, tapi juga kepada kita. Saya sudah menerima perminyakan ketika usia 60 tahun. Jadi, saya di Tambakrejo. Nah, itu membuat saya semakin semangat bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Kita semua beriman. Percayalah Bapak Ibu, kita berdoa dengan tulus, bukan untuk mencari keringanan, tapi Tuhanlah yang akan memberikan itu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk memberikan, karena dengan itu sifatnya berjudi. Kita tidak bisa judi dengan berdoa. Apalagi ada doa yang berantai. Itu dari Keuskupan Agung dikatakan tidak boleh. Kalau kami sudah sejak zaman dulu tidak pernah merespon yang namanya doa berantai. Karena itu ternyata sesat. Karena itu memaksa Tuhan untuk hadir. Apalagi dikatakan Bapa dari kesekian akan ada itu. Itu tidak benar, Bapak Ibu. Maka jangan sampailah kita memaksa Tuhan dengan berdoa. Tapi Tuhan akan menghadirkan rencana lewat doa-doa kita yang penuh dengan iman. Percayalah, kita akan baik semua, sembuh semua. Kita nanti bisa bertemu tanpa pakai Zoom, tapi pakai suguhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kita tidak pernah lepas dari dosa. Hanya Bunda Maria satu-satunya orang yang tidak berdosa. Tapi kitalah jujur bahwa pengakuan dosa dan saling mendoakan itu akan memberi kita ketenangan batin, dan kuasanya sangat benar, dalam arti kuasa bahwa kita akan diberi keberanian untuk melangkah bahwa itu benar. Iman yang 100% pada Tuhan, pada Yesus, maka Ia akan mendengarkan doa kita. Saya ulang, doa yang 100% kita percaya pada Tuhan Yesus, maka Yesus akan mendengarkan doa kita. Bahkan ketika doa itu tidak kita ucapkan, luar biasa. Jika dikatakan pada suatu hari, tadi saya sudah matur, akan ada keajaiban karena doa kita, itu mohon tidak usah dihiraukan, karena langsung sesat. Tuhan tidak bisa dipaksa. Lalu berdoa dan kata-kata yang indah, khidmat, tapi hati kita tidak berdamai dengan siapapun. Itu seperti kata Yohanes Pemandi, seperti bunyi canang di gurun pasir, tidak ada artinya. Maka kita berdoa dengan iman, apapun bunyinya, dengan saudara. Bahkan sebelum kita ucapkan, Tuhan sudah mendengarkan. Oleh karena itu, saya percaya ketika nanti Bapak Ibu berdoa pada Tuhan, dan sekarang Tuhan sudah tahu apa yang akan Bapak Ibu sampaikan, dan Tuhan akan mendengarkan. Tuhan adalah selalu kasih dan tidak pernah mengingat kelemahan kita, dosa-dosa kita. Bahkan kita akan semua nanti diberkati Tuhan, terlebih pada saudara-saudara yang sekarang merasa sedang tidak nyaman karena sakit, dengan rasa, saya percaya, tapi tidak menentukan, Bapak Ibu akan merasa nyaman, damai, dan nanti ada kesembuhan, kita bisa berkumpul kembali seperti sedia kala.
Bapa yang kudus, Engkau mempunyai kuasa untuk menyembuhkan jiwa dan raga saudara-saudara kami. Engkau mengutus putramu yang tunggal, Tuhan kami, untuk membebaskan kami dari genggaman dosa dan genggaman sakit. Lebih-lebih dari genggaman maut dengan perantaraan Yesus putramu. Kami mohon, sembuhkanlah saudara-saudara kami terkasih ini yang ada di lingkungan Kristoforus, maupun saudara-saudara kami yang ada sekitar kami yang saat ini sedang sakit dan sembuhkan dari segala kelemahan jasmani dan rohani. Jadilah penyelamatnya. Semoga ia dapat kembali bersyukur kepadamu di tengah-tengah umat. Bila itu kehendakmu, dan bila ia memang layak, jadikanlah dia menjadi pewarta yang baru, yang lebih baik lagi di tengah-tengah umatmu. Setelah mereka memperoleh kesembuhan dan pengalaman iman dalam sakitnya ini, sebab Engkaulah sumber penyembuh sejati dan Maha Pemberi yang patut menerima pujian kami. Kita lanjutkan dengan doa permohonan. Nanti Bapak Ibu paring tangan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, benteng yang sakit bagi setiap orang yang berlindung kepadamu. Sudilah melindungi saudara-saudara kami ini yang sekarang sakit dan selalu memerlukan bantuan. Bantulah mereka mengetahui bahwa mengalami segitu, Bapa di kolong langit ini, tiada nama yang mampu memberikan kesembuhan sejati selain nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkaulah yang dapat membantu kami tanpa terlambat. Kami mohon, datanglah kepada hamba-Nya yang sakit ini. Berilah dia keringanan dalam penderitaannya. Sembuhkanlah dia dari sakitnya. Kuatkanlah ia berkat doa Bunda Maria. Dan semoga dia segera kembali dapat memuliakan Dikau dan bersyukur karena belas kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita akan berdoa juga melalui Santo Kristoforus. Ya Tuhan, Engkau memiliki banyak orang kudus yang Kau berikan kepada kami. Salah satunya adalah Santo Kristoforus, dan yang saat ini kami pilih menjadi pelindung lingkungan kami, lingkungan Saron. Bersama dengan ini, Pesta Santo Kristoforus, kami bermohon kepadamu melalui Santo Kristoforus. Santo Kristoforus, jagalah umat lingkungan Kristoforus yang saat ini sedang dalam keadaan tidak menyenangkan, ada sebanyak sakit. Karena mungkin kami tidak bisa menjaga mereka secara keseluruhan. Pelulah umat lingkungan Kristoforus, manakala kami tak sanggup memeluk mereka. Usaplah air mata kesedihan di saat kami tak mampu melakukannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua permohonan kita ini dengan berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, datanglah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaslah kami dari yang jahat. Kita doakan Salam Maria 3 kali berturut-turut. Salam Maria, Tuhan Tuhan,
terpujilah di antara wanita dan terpujilah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, yang doakan kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita Dan terpujilah buat Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan yang Doakan kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah di antara wanita dan terpujilah buat Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami ini sekarang waktu kami mati. Sebelum mengakhiri ibadah singkat ini, marilah kita tutup dengan mohon berkat. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, puji syukur bagimu sebab dalam ibadat ini, semangat kami kau kobarkan dengan sabdamu yang suci. Tabahkanlah juga hati saudara kami yang lemah dan tak berdaya karena sakit saat ini. Hiburlah dia dan juga semua yang sakit di tempat ini dengan kekuatan dan pemulihan kesehatannya. Berkatilah para dokter dan perawat serta siapa saja yang memberikan perhatian serta menaruh perhatian belas kasih pada saudara kami yang sakit ini, terdorong oleh cinta dan baktinya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan yang sungguh dikasihi Yesus di lingkungan Kristus Saron, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mohon berkat. Kita hening sejenak. Semoga saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang sakit, yang mendampinginya, serta sekalian yang mendoakan, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Ibadat sudah selesai. Sampun Matur nuwun. Monggo Mas Nuk. Monggo Bapak Ibu, kalau ini sudah selesai di unmute bisa, kalau kita mau ngobrol-ngobrol, monggo bisa juga. Atau ada informasi dari Pak Kaling, monggo Mas Bambang. Saking kula Pak. Oh nggih, monggo Pak Bari. Nggih. Matur nuwun dhateng para sedherek kita sedaya. Saderengipun penyakit besok kabar gembira inggih menika keluarga kula sedaya sampun dinyatakan negatif semua. Pramila kula ngaturaken agung panuwun dhateng para sedherek ingkang tansah biyantu kula keluarga ingkang awujud nggih muril, nggih doa-doa. Mugi-mugi sedaya kesainan panjenengan menika Gusti paring piwales ingkang salangkung kathah dhateng para bapak lan ibu sedaya. Katen ingkang dados satur kula semanten mugi-mugi para sedherek ingkang ing wekdal menika tesih nandhang gerah kita nyuwun wonten ngaturken Gusti mugi para sedherek menawi ingkang dipun paringi mantun saged pulih kados wingi kita saged makempal kados sabenipun. Dan matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Bari. Nderek bingah Pak Bari. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu menawi badhe ngendikan, mumpung bisa ketemu.
Ngobrol Mas Nuk. Monggo Mas Tony. Oke, saya itu sebetulnya agak terharu dengan kita bisa doa Zoom seperti ini. Sudah berapa ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kita enggak doa bersama. Nggak ketemu. Nah mungkin ini bisa diagendakan rutin Mas Nuk. Iya, monggo Pak. Supaya ya apa ya, walaupun kita nggak bertemu di dunia nyata, tapi kita tetap bertemu di dunia maya. Ini nanti diagendakan rutin masuk untuk doa-doa seperti ini yang doa-doa kayak gini nih akan saling menguatkan di antara kita. Jadi kita tidak merasa sendiri dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Dengan kemauan matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Tony leres sangat nggih. Ini juga obat kerinduan bagi kita. 2 tahun nggak ketemu nggih Mas tadi. Dengan sarana ini kita bisa ketemu meskipun tadi Pak Andri mengatakan kayak kalau bisa Zoom apa ada tadi segera bisa ketemu Zoom teko tenan bisa ketemu. Tapi ya karena situasi seperti ini kita mengadakan seperti ini dan mungkin juga bisa kita agendakan. Iya, iya. Monggo Bapak Ibu, ini kesempatan kita bisa ketemu. Iya Mas Nuk. Iya Pak Andri. Kalaupun nanti Mas Nuk masih ada rencana untuk berdoa lagi, tapi setiap hari, tidak setiap hari Bu. Kalau siap. Kados ini khusus untuk melakukan dengan tema-tema tertentu buat bilik kalau sakit kerinsan. Matur nuwun sangat. Matur nuwun Pak Andri. Ya ketika kemarin saya ngomong-ngomong dengan Bu Andri, Pak Andri dan juga Mas Bambang itu Pak Andri langsung segera siap gitu ya Pak. Matur nuwun Pak. Hanya ini Mas Nuk, saya mengajak berdoa itu maaf, saya bukan sebagai prodiakon, saya sebagai posisi pribadi. Maka kami tidak pakai samir karena saya lebih nyaman bersama dengan Bapak Ibu seperti itu. Kenun. Monggo Bapak Ibu, ini kan sudah waktu bebas, tidak ibadat lagi. Tapi ada yang mau sharing, Ya. mau ngomong. Monggo ya, Pak Dipon Mas Wono. Ya. Terima kasih. Saya sangat terharu malam ini karena sudah sangat lama kita tidak bisa bertemu. Ya, kita lanjutkan. Terima kasih. Saya sangat setuju sekali untuk paling tidak 2 minggu sekali diadakan renungan seperti ini. Kemudian kalau saya boleh usul juga waktunya jam 19. Jadi bukan jam 18 tetapi jam 19 seperti biasanya kalau kita ketemuan jam 7 malam. Itu hanya usul saya saja. Terima kasih. Mawon. Matur nuwun Pak Pono ya. Bagaimana mungkin Pak Bambang wonten mboten nggih? Ini bisa mungkin ditanggapi pertemuan doa 2 minggu sekali
Ini sangat bagus sekali untuk menguatkan kita, terutama di masa pandemi seperti ini. Seperti kata Mas Tony tadi, kita masing-masing butuh dukungan ya, tidak hanya sakit, tetapi juga mungkin yang hal-hal yang lain ya. Yang penting kita bisa saling menguatkan. Gitu. Monggo Mas Bambang ada nggak? Jadi, Mas, pada dasarnya saya setuju, monggo dilanjut biar komunitas kita bisa berlangsung dan bisa tetap ada berdoa untuk sareng-sareng. Monggo Mas Nuk bisa dilanjut di pun jadwal kemawon. Ya, matur nuwun Mas Bambang. Ya, kita juga sambil belajar dengan teknologi. Jadi teknologi tidak hanya menghambat, tetapi juga ini sangat berguna, terutama juga untuk menambah iman kita. Nanti bagi Bapak, Ibu, adik-adik, dan yang lain yang mungkin masih gaptek, kita bisa saling belajar, sehingga nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya bisa bertambah banyak. Ya. Sehingga kita bisa berdoa meskipun dengan sarana teknologi informasi. Dalam kesempatan ini sekaligus karena ini perdana kita doa, kita secara khusus berterima kasih kepada Pak Andri ya, yang kemarin kita dadak itu langsung bersedia dan sekarang bisa bersama-sama kita untuk memimpin doa bersama kita, khususnya untuk ujub bagi saudara-saudara kita umat lingkungan Santo Kristoforus yang sedang sakit. Sekali lagi matur nuwun ya Pak Andri secara pribadi. Untuk 2 mingguan atau sepundi tadi Pak Andri siap ya Pak Andri kalau misalnya Jamipun ngaten Mas. terus sepundi Pak Andri. Namun jamipun Nggih. Mas pun jam 6. Oh, sakitipun pukul 6 Pak Andri. Nek jam itu kapan ngantuk. Nggih. Buatan konsen nek jam itu. Menyimpang kan. Nggih. Menyesuaikan di bulan itu habis ngantuk sekolah. Oh, nggih. Ya karena ini 2 minggu sekali, terus Bunti Mas Pono menawi ngalai sekedap. Ya. Paling enggak kan kita sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Ini karena keadaan Pak Andri seperti ini. Ya. Kalian alasan teologis pun. Doa malaikat. Oh iya, juga. Ya nanti kalau misalnya terpaksa ada yang jam 7 mungkin nelat atau gimana nih? Ya. Sakit misalnya rekaman kan berkahnya sama kan nanti terpaksa. Yeah. Dan ini masuk selanjutnya nanti sebelum masuk nutup tutup dengan doa malam walaupun hanya model satu modelipun paus pendek sekali. Oh nggih. Namun ngeten ini doa malipun paus menika namun ya Bapak jika berkenan, ampunilah dosa-dosa kami. Bapak kami, kampung ini kok doa malam tidak baripun paus. Oh, nggih. Nggih, mangke sekalian nggih Pak Andri nggih. Nah, kalau kita sudah bosan untuk kalau kita mau doa malam nganu nggih. Giliran pembagian berkah. Oh, nggih. Nggih, terus enggak maksudnya yang doa napa menika wau? Malam yang Santo Fransiskus ya enggak apa. Saking Kanjeng Santo Bawa yang paling pendek. Nggih. Kalau biasanya pun nek mboten selek ngantuk kalau memang doa yang panjang, ini pun miwiti pripat ke kenging pulut, kalau nggak doa karena itu paus sendiri mengajarkan. Nggih, Pak. Nggih, monggo Bapak Ibu tasih wonten. Nai wonten langsung di unmute kemawon lajeng monggo ngendika. Suka masuk. Dapat tasik.
Bapak Ibu, karena waktunya sudah cukup dan kita semua sudah saling mengobati rindu, sudah saling bertemu ya sambil berdoa, maka kita akan menutup doa ibadat kita bersama dan pertemuan ini dengan doa penutup. Mungkin saya awali dengan doa penutup dulu ya, lalu nanti mohon Pak Andri, karena saya belum hafal yang doa singkat itu, nanti yang dilanjutkan dengan doa singkat dari Paus Fransiskus nih Pak Andri. Monggo Bapak Ibu, kita hening dulu untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur bagimu ya Tuhan, karena dari awal hingga akhir ibadat doa bersama ini, Engkau telah turut hadir menyertai kami, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga semua doa yang telah kami panjatkan dalam ibadat tadi berkenan di hadirat-Mu. Sekarang kami akan mengakhiri kegiatan ini untuk kembali beraktivitas ke dalam keluarga kami masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan-Mu pula, agar malam ini kami dapat beristirahat dalam damai-Mu dan jauh dari pencobaan, sehingga Engkau dapat kembali beraktivitas dengan gembira untuk berkarya dan berdoa untuk memuji nama-Mu. Amin. Monggo Pak Andri dilanjutkan dengan doa malam Fransiskus. pendek. Ya Bapa, jika Engkau berkenan, ampunilah dosa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi surga. Berikan rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masuk mencoba, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. kemuliaan padalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sudah permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Bapak Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Sugeng dalu Bapak Ibu. Matur nuwun, sugeng dalu Bapak Nuwun, sugeng dalu sedaya. Dalu sedaya. Sugeng dalu. Saya tutup. Nih Bu, mati. Nanti panas